Serbu diskon hanya di MotionPay. Kalau saya banyak, kalau banyak. Kalau nggak dibersihin 10.000. Kalau misalkan dibersihin berapa? Ya, paling 15.000. Lama lagi. Kenapa nggak pensiun aja? Tapi dengan anak masih pada kecil-kecil. Oh, kasihan sama cucu. Iya, kayak gitu doang. Kalau saya banyak, kalau banyak. Biasanya dia tempat apa yang banyak bersembunyi di mana? Kalau tadi kan rawa-rawa. Oh iya. Kalau di darat di mana? Biasanya dia di semak-semak gitu. Pernah nggak Pak lagi nyari-nyari gini langsung ada yang nyerang gitu? Bisa ada, bisa enggak, kadang-kadang sih jarang yang begitu. Biasanya pertandanya kalau udah mulai ada apa? Misalkan suara Biasanya atau dia apa? gerak-gerak pohon. Oh. Gerak-gerak pohon ya kita harus samperin. Berarti Bapak sehari cuma bisa satu aja? Ya bisa 1, kadang-kadang 2, 3 gitu. Ya kadang-kadang pun tidak dapat juga. Padahal resikonya besar ya Pak ya? Iya, resikonya besar, dia bisa nyakar. Anak berapa sih Pak kalau boleh tahu? Anak 3, Umur? cowok 7 tahun. Gitu. Kalau yang nomor 2 itu ketahunan ya. Kalau yang ketiga itu baru 4 bulan. Jadi sehari Bapak kalau boleh tahu maaf Pak, Mm-mm. tanpa mengurangi rasa hormat Iya, bisa sehari itu bisa bawa upah untuk ke rumah tuh bisa berapa rata-rata Pak? Kadang-kadang 40.000, kadang-kadang 30 gitu ya. Kita sih Alhamdulillah ngebantu ya. orang Iya. gitu ya. Kadang-kadang orang sakit gitu kan. Ya kalau kita jual mahal kasihan gitu. Emang dengan uang sekitar 30.000 itu cukup untuk sehari biayai? Sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya nggak cukup ya. Kadang-kadang kagak bisa makan. Oh kalau nggak dapat nggak makan? Nggak makan. Ini kalau misalkan 30, habis itu kegiatannya apa? Ya kegiatannya kadang-kadang kalau lagi dipanggil bongkar-bongkar motor gitu, dandan motor. Saya survei kemarin sama tim, katanya baru lahiran ya. Selamat ya sebelumnya. Kan setahu saya kalau anak baru lahir tuh kebutuhannya banyak ya. Sehari 30.000 kadang cukup. Ya nggak cukup. Kadang-kadang saya pinjem ke tetangga. Terus saya pinjem ke saudara, kadang-kadang nggak dapat. Iya, saya kadang-kadang sedih lihat ini saya. Istri, apa istri Pak? Minta kebutuhan, kita nggak ada gitu. Misalkan anak pengen jajan, kita nggak ada. Pengen beli beras, juga nggak ada gitu. Sabar ya Pak ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat sama keluarga, dikaruniai rezeki yang halal yang banyak. Amin. Neng, ini rumah saya, Neng. Ini rumahnya Ibu. Iya. Nggak apa-apa saya mampir ya. Assalamualaikum. Salam. Ini masuk, Neng. Oh ya, saya ikut masuk ya, Bu. Wah, berat pintunya, Bu. Iya, ini udah rusak, Neng. Kenapa, Bu ya? Ini kali ya, kena air. Iya, Emang pernah banjir? sering banjir, Neng. Sering banjir. Oh, coba saya tutup deh. Woi. Oh iya, nih udah lapuk semua. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirat, Masya Allah. Amin amin. Halo, apa kabar ya? Abangku, thank you. Hari ini udah jadi bagian kita lagi. Nah, abang lu tadi udah ngerasain kehidupan Bapak Wan-Wan nih? Iya. Apa yang mau diceritain sama kita nih? Ya hari ini pelajaran mungkin juga sedikit teguran bagi aku pribadi ya. Agar kita biasanya kan kalau bangun pagi itu langsung mikirin kerjaan, Yes. langsung mikirin dunia yang menurut saya bisa memicu stres gitu kan Yes. ya. Kok cewek nggak nerima ya? Oh. Gitu kan. Dengan melihat Pak Wawan kayaknya di dalam Tuhan kalau jadi hamba harus lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Jadi kalau misalnya bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Terus nanti cara Amin. berpikir kita juga akan jadi positif ya. Amin. Pada saat kita bangun. Nah, beliau ini udah kotor-kotoran. Tadi katanya nyari biawak. Iya. Nah, ternyata biawak ini
apa ya dimanfaatkan sama Bapak buat kebutuhan sehari-hari, Iya, buat nyari nafkah. buat nyari nafkah. Artinya semua yang terlahir ke atas muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, pasti ada gunanya. Nah, abangku ngelihat beliau menggantungkan diri, nyari biawak untuk kehidupan sehari-hari. Menurut abangku gimana? Ya, itu juga sangat memotivasi aku ya. Karena kan kadang anak muda itu kan mungkin banyak rata-rata anak muda itu kan PR-nya males gitu. Yes, mager. Rasa males, mager gitu. Jadi melihat Bapak ini saya lebih terinspirasi untuk menjadi lebih hamba yang lebih bertanggung jawab, yang lebih serius, yang nggak males-malesan gitu. Itu aja sih. Gitu ya. Nah, Yang saya salut dari Bapak ini betul-betul tanggung jawab. Karena kalau bagi saya kan laki-laki bukan gantengnya atau uangnya, tapi dari tanggung jawabnya. Oke. Baik Bapak, sekarang saya tanya, udah ngerasa jadi sosok suami yang tanggung jawab sama keluarga? Belum, Teh. Belum. Kenapa belum jadi sosok yang tanggung jawab sama keluarga? Karena belum bisa bahagiain. Kerjanya udah abangku, tapi beliau masih ngerasa belum nyampe tanggung jawab yang seutuhnya buat keluarga. bagus dong daripada merasa puas. Betul banget ya. Nah, gak punya keinginan untuk nyari rezeki yang lebih lagi sehingga akhirnya tanggung jawab itu bisa terpenuhi. Mungkin saya rapihin ya. Tanggung jawab buat memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin akhirnya pas-pasan, maka belum terlihat tanggung jawabnya. Anak yang mungkin tidak bisa hidup selayaknya seperti anak-anak lainnya, akhirnya tanggung jawabnya belum tersalurkan. Istri yang pengennya bahagiain, menempatkan dia di posisi yang terbaik, namun sampai saat ini karena hanya dengan nyari biawak, akhirnya tanggung jawabnya belum tersampaikan. Mungkin seperti itu ya. Tanggung jawab kerjanya udah, tapi tanggung jawab untuk nyenenginnya belum sampai. Itu keren banget loh. Masih menggeliat, masih berontak jiwanya sehingga akhirnya pengen memberikan yang terbaik. Sekarang kalau misalnya bergantung sama biawak, sampai ke depan nanti, yakin bisa memberikan tanggung jawab yang terbaik dan bahagian keluarga? Nggak yakin, oke. Udah tahu problemnya di situ ya? Berarti harus punya usaha lain. Usaha apa? Ya, kalau bisa sih buka bengkel. Buka bengkel. Iya, tadi diajarin ini, beli motor. Motor. Ini kan aku lagi iseng-iseng di jalan, terus ketemu ada bapak-bapak mogok, mau nyoba benerin nggak bisa. Ternyata bapak ini yang... Oke. Jadi seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab sama keluarga lebih lagi sehingga ada yang mencukupi mereka. Mau? Nah sekarang kalau bisa kita ganti usahanya. Kasihan tuh biawak dicari-cariin mulu ya. Pertanyaan saya, kalau Bapak nanti bener-bener bisa ngewujudin punya bengkel, punya alat-alat penghasilan dari bengkel motor, akan lebih baik lagi nggak kehidupannya? Insya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja wujudin keinginannya, ada uang sebesar 15 juta rupiah.